Halo semuanya, balik lagi sama gue Rafif Eka Putra dan kali ini kita akhirnya punya kesempatan buat ngetes secara lengkap sebuah BYD atau Tri. Ini antrean tesnya aja udah panjang banget ya, karena mobil ini tuh cukup laris di pasaran. Kalian pasti udah sering ketemu ya, dia bersaing ketat dengan Chery Omoda E5 dan mereka berdua itu memang mobil yang sangat diminati, EV yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia untuk saat ini. Lalu seperti apa mobil yang memang dari bentuknya udah kelihatan ya kenapa dia laris, dan seperti apa detailnya, ikuti terus video ini karena kita akan bahas lengkap BYD atau Tri tipe paling tertinggi, yaitu tipe superior. Let's go. Ya, dari depan kalau dibandingkan sama pesaingnya, ini paling jelas dia desainnya itu lebih aman ya. Desainnya cenderung lebih biasa, nggak terlalu banyak lekukan-lekukan aneh di depannya, dan lebih banyak diterima di masyarakat Indonesia. Kalau mungkin saingannya agak tajam-tajam, dia lebih normal, lebih terlihat polos sebenarnya, jadi kayak biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana. Tapi keuntungannya tentu desain seperti ini akan lebih mudah diterima di pasaran Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat lampunya, dia ada tulisannya ya, dia LED teknologi dan dia ada biru-birunya di bawah gini. Terlihat simple dan keren nih, kalau malam dia nyala gini ya di sini. Dan ini juga sebagai sen dia bergantian sama lampu DRL yang ada di sini, dan nggak banyak pernak-pernik di sini karena ini mobil listrik, nggak butuh radiator juga, dan dia juga nggak ada fog lamp di bawahnya, cuma ada sensor. Jadi dia gitu aja. Di situ dia sebenarnya ini harusnya ada slot radar ya, tapi ini dia cuma polos aja nih, nggak tahu ada radar apa enggak. Kayaknya sih nggak ada ya, karena dia masih pakai kamera BC ya. Ini ada kamera di sini, di depan sini ya, ada kamera 360-nya. Dan ini nggak satu-satunya kamera, di depan, di atas sana dia ada kamera lagi, dan ada dua, ada kamera yang atas sama yang bawah. Gue nggak tahu mana yang mana, tapi salah satu dari kamera itu adalah dashcam yang terintegrasi ke mobil. Nanti kita akan bahas di dalam, karena dashcam yang terintegrasi mobil ini keren banget. Dia punya fitur yang nggak dipunyai dashcam lain. Nanti kita akan lihat di bagian interior. Sisanya ini desainnya lagi-lagi dia kalau yang warna silver kayak gini, abu-abu kayak gini, kelihatan simple karena desainnya satu sama warna. Karena kalau mau warna apapun ya, BYD atau Tri kalian, ininya tetap akan warna silver seperti ini. Jadi kalau abu-abu malah makin ngeblend lagi, makin kayak nggak terlalu banyak pernak-pernik di depannya. Sekarang langsung aja kita buka kap mesinnya atau front ya, kap motornya. Ya, untuk kita membuka si frangnya ini atau kap motornya, kita harus masuk ke dalam dan membuka kuncinya. Tapi kebetulan kuncinya lagi dipegang sama kameramen gue di situ, dan gue nggak mungkin minta karena dia lagi pegang kamera. Tapi tenang aja, BYD memberikan kita opsi kedua. Kita tinggal bawa di dompet kita nih, ada kunci kartunya. Ini tinggal di tap aja di spionnya, dia akan terbuka seperti ini dan kalian bisa masuk dan langsung bawa mobilnya. Jadi kalian nggak perlu bawa kunci lagi, cukup bawa kunci kartu yang ada di dompet kalian. Tapi kalau dompet kalian kayak gini ya, ini ada RF protectionnya, kalian harus taruh di bagian depan, dan untuk ngetapnya harus begini, nggak bisa gini karena nggak akan nembus sinyal si RFID-nya. Sekarang baru kita buka si frangnya. Nah, ya ini dia isi dari frang atau kap depan dari sebuah BYD atau Tri ya. Di sini tentu saja ada motor listriknya, dan bisa kalian lihat, kalian intip dulu di bawah sana gitu ya. Dan ada kontrol unitnya, serta ada AC lah gitu. Ada baterai yang dibungkus aki ya, yang dibungkus sama pelindung seperti ini, jadi kelihatan lebih rapi. Ini dia motor listriknya bertenaga 150 kW atau 201 HP dengan torsi 310 Nm. Bisa melesatkan mobil yang sebenarnya lumayan besar ini dari 0 ke 100 dalam waktu 7,3 detikan aja, which is super fast, tapi nggak secepat kakaknya atau saudaranya BYD Seal yang performance ya, yang 3 detikan. Ini normal-normal aja 7 detik ya, 7,3 detik, dan dia punya baterai 60 kWh untuk yang tipe superior ini. Kalau yang tipe advance tuh kalau nggak salah 49 kWh baterainya. Kalau yang superior ini dia 60 kWh, dan dia bisa menempuh 480 km dalam sekali pengecasan berdasarkan testing NEDC. Jadi kalau testing tuh sekali lagi kita kasih tahu ya, ada banyak, ada NEDC, New European Driving Committee apa gitu, ada WLTP yang sama-sama Eropa juga tapi dia lebih ketat, dan ada satu lagi CLTC ya. Dan ini dia pakai NEDC, jadi dia kalau ke WLTP mungkin sedikit lebih kecil, tapi yang jelas 480 dan 60 kWh ini juga cukup banget buat dipakai sehari-hari dalam 1 minggu. Dan chargingnya juga dia lumayan kencang, dia bisa 80 kWh. Kita nanti akan tes di SPKLU. Lumayan banget ya, angkanya lumayan, dan ini bisa dipakai untuk seminggu worry free. Chargernya juga of course karena dia BYD sudah CCS 2, jadi nggak harus pakai adaptor lagi.
Dan ya itu aja sih, sekarang kita tutup aja kap mesinnya dan kita pindah ke samping untuk lihat mobilnya dari samping seperti apa. Ya, ini dia profil sampingnya. Lagi-lagi dia sebenarnya biasa aja, nggak terlalu banyak gimmick-gimmick yang kayak gimana. Dia juga line atapnya tuh normal, jadi space belakangnya nggak kepotong, dia tetap lega di belakangnya. Dan dia tuh panjangnya 4,4 sekian meter, lumayan panjang ya. Tapi dia di sini dipotong gini desainnya, dan wheelbase-nya 2,7 meter. Untuk tingginya dia 1,6 meter, jadi secara ukuran dia hampir-hampir kelas CR-V gitu, dan lebarnya 1,8 meter. Jadi ya emang wajar kalau dalamnya lega. Nanti kita akan lihat dalamnya seperti apa. Tapi highlight di samping itu yang perlu kita lihat adalah nih, bannya dia tuh kelihatannya tebel banget ya. Padahal ini ban tuh gede sebenarnya. Dia pakai ban 18 inci dengan profil 235 ya. Mana sih profilnya? 235 50 ring 18. Tapi kalau tebel kayak gini dia kayak kecil ya. Dan ini kalau yang tipe advance saya dapat 17 inci. Tapi bannya nih, bisa lihat, ini bannya Continental Eco Contact 6Q. Jadi dari lahir tuh bannya udah pakai Continental, which is jarang banget ya. Dia ngasih ban seperti ini, dan ini wow, dari BYD ini oke banget. Dan dia sudah ada seperti biasa nih cover-cover ya, layaknya mobil EV pada umumnya, untuk menambah range dan menambah aerodinamika dari mobil ini. Tentu saja dia sudah pakai disc brake di depan dan di belakangnya karena kecepatannya udah lumayan tinggi ya. Jangan pakai tromol lagi. Di belakangnya desain velgnya seperti ini, ada logo BYD yang ya ikut muter lah pasti, emang ini Rolls Royce ya, ikut muter. Kemudian BYD sangat bangga dengan desainnya. Di depan sana dia ada tulisan BYD Design ya di sininya. BYD Design, dia membanggakan desain dari mobil ini. Serta di bawah, kalau di sebelah sana dia ada charging port juga di depan sini, yang lagi-lagi dia udah support 80 kWh pengecasannya. Dia juga ada kamera 360 di spionnya, dan dia sudah menggunakan baterai yang canggih juga. BYD itu adalah aslinya pembuat baterai ya, dan di mobil ini dia menggunakan baterai yang disebut sama BYD Blade Battery. Dia ultra safe, belum ada BYD yang terbakar sampai saat ini. Dan di bawah sini kalian bisa lihatnya, ini dia nggak nonjol sama sekali, dia flat, jadi dia aman banget. Kalau kalian mentok tuh baterainya nggak kena, dan kalian bisa yakin ground clearance yang 175 ini di sini 175 cm, 175 mm, ini nggak kepotong baterai di bawahnya karena dia flat, karena dia pakai e-platform 3.0 dari BYD. Sekarang kita ke belakang. Sebelum kita ke belakang nih, kita ada di samping quarter belakang ini ada sisi-sisi kayak gini ya. Ini ada di sana juga ada, sama jadi kayak naga-naga gitu, dia makin kayak mobil Cina lagi gitu ya, identitas Dragon ya dia. Dan ini ada tulisan BYD Tech di stop lampnya, jadi nggak tahu maksudnya teknologi BYD ya gitu. Dan kalau kita lihat belakangnya, jujur aja dia ya nothing special, dia kayak mobil biasa aja. Tapi desain stop lampnya oke lah, dia nyambung sampai sana, dan dia desainnya running gitu dari sini ke sini. Jadi kayak kebalik ya, harus runningnya ke sini ya. Pokoknya running sign gitulah dia. Dan ini nih ya, ini ada tulisan EV kecil banget nih, kayak entah kenapa gitu ya, ada tulisan EV kecil banget di sini. Mungkin kalau di Indo nggak perlu ya, ini dicopot aja karena semua orang tahu sebuah EV dari plat nomornya yang udah biru seperti ini. Jadi tulisan EV yang kecil banget ini kita bawa pulang aja kali ya. Jadi hiasan, kayaknya BYD nggak akan tahu kalau kita bawa pulang tulisan EV-nya ini. Dan kita kadang ke atas, dia tentu aja udah pakai shark fin antena, sudah ada third brake lamp juga, dia ada spoiler yang mirip-mirip kayak EV lain ya. Bagian bawahnya tuh dia warna hitam seperti ini, jadi ada permainan warnanya. Dan alhamdulillah lagi dia sudah mendapatkan sebuah wiper belakang ya. Puji Tuhan dia nggak disunat wiper belakangnya demi aerodinamika, tetap dapat gitu ya, karena kacanya sloping. Di bawahnya dia ada tulisan BYD, yang tulisan BYD tuh B-nya mirip kayak Bugatti gitu ya, kayak Etirobo. Ini kalau diginiin nih logo BYD dikasih tengah gini, jadi logo BYD di tengah ini jadi logo Bugatti gitu ya. Tapi di sini ada logo Build Wide Dream, dan di sini tulisan lagi BYD atau 3. Serta dia baik ke satpam mall karena dikasih tanda nih sama kayak Honda Accord gitu ya. Kalau bukanya dari sini. Ini banyak kejadian di Camry gue juga karena dia ke kanan sini, jadi dia nggak tahu bukanya di mana. Dan dia sudah electric tailgate, serta kita dapat tas BYD yang isinya charger, of course. Ini kita kesampingkan aja. Yang keren dari si bagasi ini adalah dia ada 2 level. Ini kita kalau mau flat floor ada di level atas kayak gini. Kalau kita mau bawa barang yang lebih besar volumenya, ini bisa kita kebawahin seperti ini. Wih, ada plat nomor. Wih. Nah, ada barang, tapi intinya gitulah. Jadi dia bisa 2 level. Kalau kalian mau flat floor segini, kalau mau lebih
dalam bagasinya tadi yang bawah gitu ya. Jadi fleksibel dan dia udah ada partisi di atasnya. Jadi kalau misalnya ini kita tutup lagi, nah, dia itu nggak bakal bisa diintip dari kaca belakang kalau kalian bawa barang di sini, jadi lebih aman gitu ya. Di belakang sini dia ada sensor parkir of course, dan dia ada kamera belakangnya di sini, serta dia nggak ada fog lamp depan tapi dia ada fog lamp belakang di bawah sini yang bisa dinyalakan ya. Ini ada fog lamp belakang, terang banget nih kalau nyala, dan ini kita akan kasih lihat nih. Tolong ya, sekali lagi di semua video kami berusaha kalau ada mobil yang punya fog lamp belakangnya itu dipakai kalau hujan aja. Bilang ke driver kalian gitu ya, jangan dinyalain semua lampunya termasuk fog lamp belakang. Silau bro di belakang, tolong ya. Ini PSA untuk semua orang-orang yang mempunyai mobil dengan fog lamp belakang, terutama mobil Eropa gitu ya. Tolonglah fog lamp belakangnya jangan dinyalain ya. Kecuali memang butuh seperti saat hujan badai. Jadi jangan aneh, fog lamp belakang dinyalain ketika nggak hujan, dan ketika hujan besar pakainya hazard ya. Bukan bro, ini fungsinya kalau lagi hujan besar gitu ya. Nah, sekarang kita udah di dalam dan kontradiktif sama di luar ya. Kalau tadi di luar kami bilang mobil ini desainnya aman, biasa aja, cenderung lebih normal dibandingkan rivalnya kayak misalnya Chery Omoda E5. Nah, di dalam ini baru kelihatan dia tuh baru quirky banget, karena dia desainnya tuh kalau BYD bilangnya dia kayak, terutama dashboard depan nanti kita lihat ya, dia desainnya tuh kayak badan naga gitu. Jadi ini kayak kalau ibaratkan orang gitu ya, di luar tuh kalem, tenang, tapi sebenarnya personality dia tuh unik, quirky. Nah, mobil itu seperti ini. Jadi di dalam ini banyak banget quirky-nya. Pertama, ini door handle-nya dia ditarik begini modelnya. Karena saya kidal ya, jadi suka begini kadang-kadang malah ngebukanya. Dan dia yang paling unik di sini ada kayak ini sampai ke depannya. Ini ada gitar di tempat audionya. Jadi ini audio speakernya nggak cuma ngeluarin musik, tapi ada gitarnya juga yang sebenarnya ada nadanya, cuma karena ya dia kosong doang jadi perlu di stem lagi ya. Ini ada bautnya nih by the way, jadi nggak tahu ya ini bisa diputar beneran apa enggak. Mungkin kalau kalian beli boleh dicoba diputar, siapa tahu beneran bisa di stem ya, jadi gitar beneran. Jadi kalau kalian gabut tinggal main. Nah, oh bro, di belakang sini space-nya lumayan lega karena ini mobil yang tadi kita lihat dari luar ya. Dimensinya lumayan luas juga, lega juga, wheelbase juga. Tadi kita udah bahas di luar, dia hampir mirip kayak kelas-kelas CR-V gitu ya. Jadi ini legroom oke banget. Dia juga flat floor, dia ada charger di sini 2, dan nih dia tuh desain AC-nya sampai ke depan dia piring-piringan kayak gini ya. Ini kelihatannya kayak kalau kami bilangnya steampunk gitu ya, desainnya kayak unik banget, dan jujur aja agak terlalu quirky ya, tapi selera gitu ya. Kalau kalian suka ya bagus, kalau enggak ya udah, karena mobil ini laris-laris aja sih di pasaran. Dan yang paling penting di belakang sini dia dapat panoramik gede banget nih, depannya bisa dibuka, yang belakang mati, dan ini sampai belakang gede banget ya. Jadi di sini kerasa luas banget, dan nggak kayak seal yang ini bisa ditutup ya. Alhamdulillahirobbil alamin, dia ada shade-nya, bisa dioperasikan dari depan, nggak perlu kayak seal yang dia cuman dilapisin sama ya katanya sih pelapis yang bisa mengurangi panas sampai 80%, tapi tetap aja karena kita dia ada negara tropis di Indonesia, mau dilapisin kayak apa juga tetap dia kerasa panas di kepala, jadi kurang enak ya. Kalau ini dia udah ada penutupnya jadi lebih aman. Dan secara kursi di belakang dia headrestnya bisa dinaik turunin ya, kayak di depan. Kalau di depan kelihatan dia headrestnya fix, dan di sini dia dapat back pocket yang ada 2 ya. Di sini buat handphone, di sini buat barang lainnya, dan kalian tadi udah ada charging di sini jadi bisa nyambung ke sini. Dan sisanya udah. Dia ada ambient light di sini, dan sampai lampunya nih dia touchscreen, ada ambient lightnya juga nih di sininya. Dan dia juga akan nyala ambient lightnya kalau misalnya di samping ada objek, sehingga dia bisa beroperasi sebagai door opening warning. Tentu saja dia sudah punya cup holder di sini, dan sisanya masih sama seperti mobil biasanya. Space lega, bangkunya enak, meskipun mungkin bahan kulitnya agak kelihatan cheap ya, ini sintetis soalnya, tapi enak lah, masih bisa di sini. Paha lumayan tersangga dengan baik meskipun dia sebuah EV, karena dia basisnya emang dari awal EV gitu ya. Nih, langsung aja kita pindah ke depan tanpa berbasa-basi. Let's go. Ya, sekarang kita sampai di kabin depannya, dan ini makin quirky lagi ya kelihatannya. Ini desain yang tadi kami bilang sebagai desain badan naga gitu ya. Dia naik turun meliuk-liuk gitu, dan di depan ini yang paling sentral adalah si layar ini tentu saja. Dan layar ini sama kayak BYD lainnya, dia bisa dinaik turunin gitu ya. Cuma pertama, memang kayaknya sih jarang banget ya orang yang pakai layarnya gini model kayak Tesla gitu. Tapi kan
kami kepikirannya ini bakal kepake banget nih kalau buat pakai Maps biar kayak pakai handphone gitu ya. Problemnya ketika disambungkan ke Apple CarPlay dia nggak mau kayak gini. Apple CarPlay-nya minta supaya dia selalu horizontal. Jadi kalau kalian pakai Apple CarPlay dan berharap ya supaya tampilannya mirip sama handphone kalian, nggak bisa, dia maunya horizontal, which is why. Padahal pertama kali lihat layar BYD yang kayak gini tuh gue berpikir kayak ini nih cocok banget kalau disambungin ke Apple CarPlay. Ternyata Apple CarPlay nggak bisa kalau pakai modelnya begitu. Jadi Lalu masih bisa kita bahas layar ini lagi ya. Ini tuh layarnya agak jomplang ya. Layar tengah ini bagus banget, dia gede gitu ya. Kayak nerve center dari mobil ini semuanya dikontrol dari sini. Tapi layar yang instrumennya di sini nih, aduh ini kecil banget. Bahkan ini kan frame-nya udah kecil ya. Tapi ini tuh nggak full. Yang ada kacanya cuma segini doang layarnya. Cuma kayak ibaratnya status dari mobil ini doang dan itu tuh kecil banget. Entah kenapa gue merasa ini kayak jomplang banget aja gitu. Kalau mungkin layar at least ya bentuknya sama kayak si frame yang ini nih masih oke. Kelihatan layar itu frameless dan ya lebih terlihat proper lah. Tapi kalau kecil gini tuh kayak ya segini guys. Kebayang nggak sih semana? Nggak tahu lah. Tapi kayak kecil banget dan ini kayak agak jomplang sama si layar center nerve-nya ini. Dan dia tuh ngontrol fan-nya di sebelah kiri dan suhunya di sebelah kanan. Padahal kita itu lebih sering ngatur si fan dibandingkan si temperature. Biasanya temperature tuh kita ngaturnya low aja atau 16 gitu ya. Kita lebih butuh atur fan di sebelah kanan supaya easy to reach gitu ya. Kayak kemarin VV34 juga kita ininya ada di sebelah kanan, tapi ini ada di sebelah kiri. Ini harusnya bisa dibalik sih. Lebih enak kalau misalnya fan-nya yang di sebelah kanan. Tapi highlight yang paling utama nih ya, ini semua ini sama lah kayak mobil Cina lainnya, dia fiturnya lengkap gitu ya, cuman kursinya dia nggak ada ventilator seat aja. Biasanya mobil Tiongkok tuh ngasih kursi ventilator, tapi di sini enggak. Apple CarPlay udah ada, tapi yang paling keren nih dia ada dashcam di sini. Dan tadi kita udah bahas dari depan ya, gue nggak tahu mana yang dashcam, mana yang radarnya dia ada 3 kamera lah pokoknya di depan gitu ya. Yang bikin dia keren, kalau kalian beli dashcam aftermarket itu dia cuma ngerekam doang kan, ya ngerekam. Kalau di sini, kalau kita buka di bagian dashcamnya dia ya, ini kita ada nih dashcam. Nah kita lihat recordingnya, ini dia nggak cuma nyimpen status dari maksudnya video dari yang ada di depan aja. Dia juga nyimpen status kendaraannya. Entah kalian pakai seat belt, ini posisi parking brake-nya. Kemudian kalau kalian ngesen dia sennya nyala, kalian ngerem dia remnya nyala, kalian gas dia gasnya nyala, serta lampu, kondisi lampu, fog lamp belakang, fog lamp depan nggak ada, fog lamp depan, lampu depan, lampu kecil ini semua ada di sini. Ini berguna banget nih ya. Nanti kalau misalnya hukum kita sudah maju ya, ini akan jadi evidence yang sangat lengkap bagi pengguna BYD. Semua di sini kelihatan, termasuk kalau supir BYD-nya ngaco. Ntar kelihatan, wah kamu ini nggak pakai seat belt, kamu ini waktu ngeliat objek itu, karena kita punya kewajiban meskipun kita benar, ketika ada objek yang menghalangi dan dia salah tuh kita tetap punya kewajiban untuk ngerem. Kita harus berusaha untuk menghindari kecelakaan, nggak boleh sengaja kita tabrak. Nah dari sini, ini akan kelihatan kalau kita udah ngerem kok pak, dia akan nyala, atau kita udah lepas gas pak, karena ini pedal gasnya nggak nyala. Dan nggak cuma itu aja, ini ada levelnya, lucu banget. Jadi kalau kalian gasnya pelan, dia 1, 2, 3, 4 sampai 10. Jadi ketahuan kalian gaspol apa gas aja. Kalau rem nggak ya, rem ini cuma rem aja. Dan sennya juga ada ya, kanan dan kiri semuanya nyala, termasuk kalau hazard dia nyala dua-duanya. Ini keren banget, sangat berguna. Inilah highlight utama dari si infotainment system ini yang sambung sama dashcam. Ini nggak akan bisa disamain sama dashcam aftermarket. Mungkin bisa, tapi nggak akan sedetail ini karena ini harus nyambung ke sistem mobil yang which is BYD ini nyambung ke sistem mobil. Kalian tinggal beli aja SD card yang ditempel di bawah sini. Wah ini keren banget ya, pertama kali saya lihat kayak wow, this is such an innovation. Sisanya ini sama seperti interior lainnya, dia sudah frameless di sini tentu saja. Dan tadi kita udah bahas di sini dia ada hazard dan biasalah, dan dia juga recharge mode-nya cuma ada 2, high sama standar. Si regenerative braking-nya nggak ada mati, dan dia driving mode ada eco, normal, sport, yang cuma ngubah tulisannya di sini, dia tulisannya normal, sport atau eco. Jadi nggak ada animasi yang kayak gimana. Serta dia sudah pakai speaker yang non branded sebenarnya, tapi kita udah tes suaranya oke, punya banget. Dan dia ambient light-nya lengkap sama kayak di belakang nih kalau malam kayak gini ya. Sampai ke lampu-lampunya pun dia ada ambient light-nya. Nah, overall kalau kalian suka sama desain si dashboard ini interior yang menyenangkan, sangat disayangkan aja. Ini kenapa kalau Apple CarPlay gak bisa vertikal. Mungkin itu bukan salah si BYD, itu salah Apple atau nggak tahu lah ya gimana.
Dan kaca dia sudah all auto of course, dan ya sisanya standar lah fiturnya. Kita langsung aja coba gimana rasanya mobil ini ketika dipakai jalan. Oh ya, satu lagi. Jadi overall desain dari mobil ini tuh memang kerasa China banget, karena BYD itu sangat bangga dengan heritage China-nya. Makanya dia desainnya terasa membawa culture Cina banget, termasuk tulisan airbag kan di sini masih ada tulisan airbag Cinanya. Jadi dia nggak mau malu-maluin heritage dia gitu ya, nggak kayak mobil-mobil lain yang mungkin berusaha terlihat Eropa supaya lebih diterima. Di sini dia sudah nggak kayak gitu, dia proud of their heritage of a Chinese brand, dan dia tunjukkan di sini dia memberikan kualitas interior yang bagus tapi tidak menghilangkan heritage China-nya gitu. Langsung aja sekarang kita coba jalan seperti apa mobilnya. Let's go. Ya, sekarang kita sudah ada di interior dari BYD Atto 3, dan bagaimana kesan berkendara mobil ini? Well, jujur aja, everything about this car feels nice. Mobil ini enjoyable banget buat dibawa, bahkan saking enjoyable-nya ya, kita itu tadinya cuma mau ngetes di dalam kota aja, karena minggu ini kita lagi sibuk banget ya, banyak acara-acara otomotif dan banyak kerjaan-kerjaan yang harus kita kerjakan. Tapi setelah kita melakukan pengetesan dan kita take video ini, kita merasa, wah, ada yang kurang nih ya. Ketika kita mau take video ini untuk menyelesaikan kerjaan BYD ini, kayak ada yang kurang ya, mobil ini tuh masih belum puas gitu loh kita untuk coba. Akhirnya kita putuskan di tengah kesibukan kita, di sore hari hanya sampai malam ya, kita pergi ke kota Bandung. Sore hari kita pergi ke kota Bandung, dan jam 12 malamnya kita sudah berjalan pulang lagi ke Jakarta, karena kita sudah sepadat itu jadwalnya. Kita sempatkan untuk mencoba mobil ini ke jalan yang lebih jauh lagi, kita bawa keluar kota, dan hasilnya tidak mengecewakan. Ini tonton aja cuplikannya, kita videoin, kita kesana bareng teman-teman kita dari Speed Limit, dan nih tonton cuplikan perjalanan kita kemarin. Oke semuanya, sekarang kita sudah ada di dalam interior dari BYD Atto 3. Kita sudah bawa mobilnya, dan kali ini kita mau agak beda, kita bawanya langsung jauh. Kita bawa ke kota Bandung bersama teman kita dari Speed Limit ID ya. Ini udah mulai seringnya Speed Limit ID bareng kita. Kita lagi PDKT nih kita. Jadi kita sering main bareng ya. Betul. Nah sekarang kita di segmen driving BYD Atto 3 ini, kita mau bahas mobilnya bareng-bareng, karena kemarin setelah syuting ya kita langsung bawa mobilnya jalan, dan kita putuskan untuk kayak ini mobil perlu dibawa jauh sekalian, karena rasa berkendaranya nih jujur aja enak banget ya. Iya benar, enak jujur, banget. Enak banget, ini salah satu EV yang paling enak dibawanya, apalagi di kelasnya ya. Kita sudah coba pesaing-pesaingnya gitu ya, dan ini cukup menarik. Meskipun dia harganya lebih tinggi, tapi dia juga memberikan driving experience yang lebih tinggi juga. Suspensinya enak banget. Mungkin kalau bicara soal akselerasi ya, akselerasi dia tuh kita coba ya Pak, 7 detikan ya Pak. 7 detikan sih pasti. Akselerasi 7 detikan, dan dia juga throttle responnya itu, nah ini yang unik nih. Dia tuh salah satu yang paling smooth di kelasnya. Jadi dia nggak lompat-lompatan, meskipun dia torsinya tinggi Pak, dia 310 Nm, tapi dia tuh kalau buat misalnya nyalip ya harus digas dalam, karena dia kalau deliverynya apalagi di mode eco kayak sekarang itu dia smooth Pak ya kan? Iya benar, smooth banget. Dia jadi feel itu kayak mobil internal combustion biasa. Benar. Jadi orang nggak akan kagok, wah misalkan mobil dari habis nyetir mobil bensin biasa terus bawa ke EV kan kagok ya, karena kan torsinya instan banget. Dan kalau bawa mobil itu tuh bener-bener yang enak banget, feel-nya tuh hampir sama persis kayak mobil biasa. Dan kalau emang mau kebut-kebutan bisa langsung pindah ke sport gitu ya, dan dapat respon yang lebih cepat daripada mode eco-nya. Tapi di eco-nya tuh dia delivery-nya smooth banget. Mungkin buat orang yang biasa pakai EV yang ajut-ajutan nih agak mengagetkan ya, tapi ya preferensi sih ya. Kalau kami merasanya ini memang comfort oriented, di mana mobil ini sangat mengincar kenyamanan, jadi ya comfort oriented, dan ini terbukti dari suspensinya yang empuk, joknya juga yang meluk nih. Ini joknya meskipun bahannya ini sintetis kan kulitnya ya, sintetis, tapi dia memeluk banget gitu ya. Dia tebel nih side supportnya, dan ya
comfort gitulah rasanya. Di belakang juga ini bisa kalian lihat dari di belakangnya teman-teman kita nih nyaman banget sampai tidur nih ya di belakang. Dan space di belakang itu jujur aja so-so sih sebenarnya, nggak terlalu sempit tapi juga nggak terlalu enggak. Namun kenyamanannya oke gitu ya, dari badan suspensi itu di belakang nggak kerasa banget, dan dia nggak terlalu tinggi duduknya, jadi pahanya masih sedikit tersangga, dan ya karena baterai dia juga flat, jadi di bawah tuh nggak kelihatan baterai nongol gitu Pak. Sama tadi kan kita lewatin MBZ ya, Iya. dan itu di MBZ ternyata surprisingly nyaman banget dan enak ya untuk mobil seukuran gini. Gue nggak expect mobil ini tuh bakal senyaman itu gitu loh. Gitu. Pas kita nanya tuh kayak, ini nyaman banget ya, MBZ yang terkenal karena duitnya dikit dan dia terlihat jalannya tuh ambang-ambangan, di mobil ini tuh nggak kerasa dan ya nyaman aja gitu ya rasanya. Enak banget. Untuk penumpang sendiri pun di depan juga kerasa nyaman, enak, nggak pegel, apalagi kursinya juga ya bener kata Raf tadi ya, dia kursinya meluk, jadi kerasanya tuh enak gitu loh, melekat, dan badan lu nggak akan kemana-mana, yang ada diem aja gitu, enak banget. Dan gimana yang di belakang? Ya gue sih personalnya nyaman banget ya, tempat duduknya udah gitu, apa namanya, dari space-nya juga masih luas lah buat gue. Masih luas. Kawan-kawan gue ini lebih tinggi, udah bisa bikin gua ngantuk, berarti udah enak ini. apalagi dia mabukan kan, kalau di belakang kan. Dan mobil ini nggak terlalu mabuk. Iya, dia nggak terlalu mabuk. Tapi bener sih, maksudnya kan gua cukup tinggi, tapi ini space-nya di belakang buat kaki gua masih ada ini sih, luas banget, masih enak. Dan gue suka banget sih ini, kayak ada speakernya 2 sini. Iya, ada Twitternya juga, walaupun di belakang itu pada Twitter ya. Iya. Iya, itu keren banget sih. Yes, dan dari segi kalau kita ngomongin interior ya, emang desainnya dia beda dari EV lainnya. Dia tuh desainnya sangat mengakomodir desain Cina, dia sangat bangga dengan heritage Cinanya, jadi nuansanya beda ya, itu plus minus. Tapi kalau kita lihat featuresnya nih oke banget gitu ya. Dia tentu saja dia punya ciri khas di mana dia center console dia bisa rotating ya, khas BYD. Tapi ya tadi kita bilang di pas bagian interior ya, dia kalau lagi Apple CarPlay itu sangat disayangkan, dia malah jadi nggak bisa gitu. Padahal kita berharap kalau dia Apple CarPlay kita bisa lihat maps dalam bentuk orientasi yang horizontal, vertikal gitu ya, biar kayak di handphone rasanya. Tapi sayang sekali di mobil ini nggak bisa, entah kenapa gitu ya. Terus kalau dari sini ada wireless charger gitu ya, terus dia juga udah ada speaker yang tadi dibilang enak banget gitu ya. Dia juga interior warna hitam, plafonnya, jadi ini nuansa kabinnya enak lah. Apalagi kalau lagi teduh seperti ini ya, lagi mau hujan nih, panoramika bikin dia jadi kesannya homey banget. Dan untuknya juga nih, kebetulan tadi kan sempat hujan ya. Ini panoramanya juga nggak begitu berisik ya, walaupun Yes, hujan ya. benar. Nggak gemericik banget gitu ya. Dia tetap terasa nyaman, padahal ini kebuka gitu ya. Biasanya kalau kebuka kan berisik. Iya benar, berisik banget. Dan oh iya nih, handlingnya kali ya. Iya. Tadi kita barusan melewati tanjakan dan ini pakai Eco Air tuh ya wajar ya, listrik ya, dengan tenaga 150 kW atau 201 HP, jadi dia effortless banget. Dan tapi tadi kita bilang dia tuh smooth, gak kaget-kagetan gitu ya, terutama di mode Eco ini. Dan dia ketika ditekuk-tekuk kita nyalip-nyalip tok di Cipularang nih ya, enak ya, nempel banget ya. Nempel banget, dan handlingnya pun untuk ya rada ugal lah ya, bisa dibilang. Itu masih enak, refine banget, body nggak ada body rollnya, tapi masih yang acceptable karena mobil setinggi ini kan. Yes, padahal mobil tinggi loh, dan itu thanks to semua benefit EV adalah center of gravity ya, karena dia baterainya berat dan ada di bawah, jadi COG-nya tuh rendah sehingga pasti. dia minim body roll. Jadi dia juga di mobil ini tidak terkecuali, dia kalau kita tekuk tuh enak gitu ya. Plus dia tuh sudah lengkap ya, dia sudah ada cruise control, dia juga sudah ada radar ya di depannya, jadi dia bisa, kalau kita nyalain tadi ada cruise control tuh kayak wah enak banget nih mobil ya, kita jalan sendiri gitu ya mobilnya. Dan udah ada lane keeping assist juga. Yes. Benar. Cuman minusnya menurut gue ya beberapa itu karena masih ada pengontrolannya tuh di layar tengah yang gede ini, tapi ya masih fine dibanding. Yes, benar. Apa yang terakhir kita review kemarin itu? Omoda E5 ya yang kita. Iya. Ini masih lebih refine dan masih lebih acceptable banget dengan harga 515 ya. Yes, 515 juta rupiah. Menurut gue sih ini worth it banget, worth untuk dicoba, worth untuk dibeli, dan semuanya worth banget. Vibes interiornya memang beda dan mungkin akan menimbulkan perdebatan, tapi materialnya bagus dan desainnya sebenarnya bagus gitu loh. Ini kelihatan mahal, kelihatan premium, dan balik lagi fitur yang paling gue suka di mobil ini ya, sebelum gue bahas kekurangannya adalah si dashcam yang gue bahas di
interior ya, dan di eksterior juga nih dashcam nih keren banget, dia bisa tahu status kendaraan. Jadi lagi-lagi gue bilang kalau misalnya kita kenapa-napa gitu ya, secara evidence tuh kita lengkap banget. Sini mobil kita bisa kita buktikan kita pakai seat belt, kita nggak terlalu gaspol, kita udah ngerem atau segala macam, itu bisa dibuktiin dari rekaman dashcam yang lengkap banget ya. Kekurangannya setuju gue sama Reza gitu ya, dia tuh semua kontrolnya ada di sini termasuk AC, dan AC-nya tuh kontrol si fan-nya tuh ada di ujung kiri gitu ya. Jadi jauh banget, padahal kita lebih sering ngeganti si fan dibandingkan ngeganti suhu ya. Harusnya dibalik aja, suhunya di ujung sana tapi fan-nya di driver. Jadi kalau driver mau ganti fan tuh cepet gitu ya, nggak usah jauh-jauh ke kiri. Mungkin gitu sih paling kalau bisa dikasih masukan buat BYD. Overall no complaint tentang mobil ini, semuanya enak nih mobil ini, drivingnya enak gitu ya, interiornya bagus, nyaman dipakai buat jalan jauh, baterainya juga awet gitu ya, dia nggak terlalu boros. Dia tuh ini kita udah di kilometer 90, tadi kita start dari Jakarta 88%, sekarang masih 60%, jadi cukup banget nih buat PP Jakarta Bandung tanpa harus santai-santai ya. Kita sama seperti yang Moda E5 lah, kita nggak terlalu santai-santai, kita nyetir biasa aja meskipun kita pakai Moda Eco, kita nggak hypermileage, dan ini masih oke banget sih konsumsi BBM konsumsi listrik. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Udah cukup. Cukup ya. Udah cukup. Dan menurut kita ini mobil lebih dari cukup sih. Ini mobil enak banget. Di belakang juga cukup ya. Cukup ya. Kita enjoy banget tripnya ini, dan ya karena tripnya nggak macet juga, jadi benar-benar enjoyable, mobilnya enak, perjalanannya juga enak, dan terasa sangat nyaman karena lagi-lagi BYD atau 3 ini. Kita tidak dibayar untuk video ini, tapi kita benar-benar sekarang tahu kenapa mobil ini tuh banyak di jalanan, mobil itu laris dan ditunggu ya. Karena waktu awal-awal tuh BYD sempat nunggu karena mobilnya nggak masuk-masuk, tapi konsumennya banyak yang tetap setia menunggu mobil ini sampai mereka dapat di rumahnya, dan mereka harusnya sih nggak kecewa ya mendapatkan unit BYD atau 3 ini karena benar-benar refine, bagus banget, baterai juga nyaman, baterainya aman ya, dan long range jauh, jadi no complaint soal mobil ini. Minimal banget komplainnya, hanya tadi kontrol saja yang fokus di tengah, tapi at least di mobil ini at least kita masih dapat tombol start stop buat motor listriknya, masih dapat tuas transmisi ya posisi normal, serta masih bisa melipat spion menggunakan tombol. Jadi ya oke lah, kita terima kekurangan dari mobil ini, dan kita menganggap mobil ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Betul, dan ini salah satunya mobil listrik yang kita semua berempat ini approve ya. Biasanya tuh ada perselisihan. Iya. Kalau ini udah mobil enak. Approve. Harganya tuh pantas lah untuk Benar, ya, pantas banget. Karena feel-nya dia udah sama-sama kayak CR-V mungkin ya kalau di ICE-nya, dan CR-V sekarang tahu sendiri harga udah 800 jutaan, jadi ya ini 515 cukup lah harganya. Ya, sekian video dari kita. Jangan lupa like video ini, subscribe juga ke Speed Limit yang sudah temenin kita mencoba BYD atau 3 kali ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tahu video kita selanjutnya, serta komentarnya seperti itu jangan lupa. Dadah, sampai ketemu lagi, bye bye. Ya, sama kayak seperti teman-teman Speed Limit bilang, mobil ini tuh wah, hampir no complaint lah. Everything about this car lagi-lagi feels just right gitu ya. Respon tenaganya oke, tenaga dia besar 150 kW, tapi dia bikin throttle responnya yang paling smooth di kelasnya. Mungkin terkesan nggak bisa ugal-ugalan, tapi sebenarnya kalau kita pakai sport mode dan kita tahu di mana titik throttle respon dari mobil ini kenceng juga gitu ya. Speed limit dia safety emang di speed 160, tapi untuk mencapai angka 100 km per jam mobil cuma butuh 7 detikan aja, which is very good. Bantingannya tuh enak banget ya. Mobil ini kita tes di MBZ tuh luar biasa, dia bantingannya empuk banget, tapi dia karena COG-nya rendah jadi tetap enjoyable buat di drive, dia tetap handlingnya oke juga. Dan meskipun jujur aja subjectively ya, secara subjektif gue sendiri kurang suka sama interior dari mobil ini ya, desainnya tuh kurang masuk lah di selera gue. Tapi kalau kita kesampingan itu, everything about this car feels nice gitu ya. Tetap meskipun gue nggak suka sama desain interiornya, kurang suka lah ya gitu, tetap gue akan rekomendasikan mobil ini untuk dibeli karena sisanya mobil ini tuh hampir sempurna gitu ya. Kekurangannya mungkin juga disebut di video tadi kita ke Bandung ya, mobil ini kontrolnya semuanya ada di layar, dan mungkin ini minor banget. Harusnya sih kalau mau kayak gitu tuh kontrol fan-nya tuh lebih dekat ke driver dibandingkan ke pengemudi, tapi itu minor. Kemudian minus yang kedua, mungkin ini bahannya emang bukan leather asli ya, jadi agak kerasa gimana gitu, tapi itu minor juga. Dan sisanya mobil ini wah no complain banget sih. Baterainya tuh chargingnya juga cepet banget,
Dia kita pikir 80 kWh gitu kan info pertama. Ternyata tuh kita salah. Dia bisa 88 kWh. Ini ada screenshotnya. Kita cas di SPKLU di Bandung, dia sampai 88 kWh, which is very fast. Dia bisa ngecas mobil ini cepet banget. Kita ke Bandung itu berangkat kita memakan energi sekitar 50% karena banyak nanjak dan kita nggak irit-irit lah. Kita enjoy banget mobilnya. Dan di Bandung itu kita punya sisa baterai 38%, kemudian kita charging sampai 100%, dia cuma butuh waktu 49 menit aja. Sampai 100% loh ya. Sampai trickling chargingnya dia itu di 30 kW, itu udah kenceng juga. Jadi sampai 100 pun dia butuh waktu yang nggak lama-lama amat. Dia cuma 49 menit dari 38%, itu cepet banget gitu ya. Waktu kita charging ada mobil EV juga ya yang nggak bisa pakai DC. Di sampingnya ketika kita masuk tuh dia 6% SOC-nya, dan ketika kita selesai sampai 100% SOC dia di 25%-an. Jadi iya, dengan baterai yang lebih kecil dia persennya cuma dapat dikit juga, sementara BYD dengan baterainya yang 60 kWh lebih, hampir 61 usable-nya, dia cuma butuh waktu 49 menit aja untuk charging dari 38% ke 100%-nya. Dan kita kemudian jalan pulang itu kita eco driving, kita pengen tahu ya kalau dia turunan seperti arah Bandung Jakarta lalu bisa berapa persen baterai yang dibutuhkan. Ternyata wow, kita charging 100%, kemudian kita makan sekali, habis itu kita beli kopi sekali, habis itu kita langsung jalan pulang, dan itu searah pulang semuanya. Total kita cuma habis 28% aja dari Bandung sampai ke Jakarta dengan total jarak 160 km. Wow, itu kita amazed banget. Emang kita bawanya bener-bener eco driving, kita konstan di 100, dan kita pulang juga tadi kita udah sebut kita pulang di tengah malam, jadi memang trafficnya sepi. Tapi tetap aja itu angka yang luar biasa. Di MID itu angkanya 15,1 HPH ya, dia pakai unitnya per 100 km. Kalau dikonvert ke kWh itu adalah 11 kWh per 100 km. Artinya dia hampir 1 banding 10, 1 kWh itu bisa 10 km. Dan kalau kita pakai listrik rumahan itu berarti per kilometernya cuma 140 aja, which is damn good man. Ya, terkesan bias ya reviewnya, tapi memang mobil ini sangat rekomendasikan. Ya tentu saja dia punya kekurangan seperti tadi saya bilang, kontrolnya semuanya di sini, bahan interiornya mungkin saya kurang suka gitu ya. Desain interiornya juga nyeleneh, tapi ya nggak semua orang nggak suka lah. Sisanya bagus ya, cuman si dashboardnya ini aja nih yang desainnya kalau kata BYD ini seperti badan naga ya, tapi ya sisanya acceptable semuanya gitu ya. Sama layarnya juga, layar tengahnya ini menurut kami kekecilan, kelihatan kayak chip out. Kita juga udah bilang itu di video waktu kita masih standstill tadi ya. Sisanya no complaint at all. This is a good EV ya, a very good EV, dan dengan bodinya yang SUV seperti ini dia cocok banget di Indonesia. Harganya juga pas akal, 515 juta rupiah, which is sangat kompetitif. Apalagi kalau pesaingnya masih Cina-Cina aja ya, belum ada pesaing dari merek Jepang gitu ya. Jadi nggak heran mobil ini ada banyak di jalanan ya. Sekianlah review kita tentang BYD Atto 3 ini. Jujur sekali lagi, kita bukan nggak netral ya, tapi kita nggak bisa nggak sampaikan ini karena we've been enjoying this car so much. Thank you to BYD Indonesia udah meminjamkan kita mobil ini di waktu yang cukup lama sampai kita sempat ke Bandung ya. Maaf kalau jadi kilometeran nambah banyak karena kita ke Bandung ya, tapi it was a very pleasant experience. We didn't regret it at all. Ini akan sangat kalian pertimbangkan untuk kami beli secara pribadi sih nanti ya. Wow, amazing. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum subscribe ya, nyalakan loncengnya juga, dan komentar seperti netizen yang berbudiman. Saya Raffi Akaputra, bersama juga tadi ada speedlimit.id. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah.